Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita masih di poin yang kedua, yaitu sebab kita selamat dari siksa Allah nanti di akhirat kelak adalah dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menyalahi dan menyelisihi dari perintah Rasul kita. Ya, itu sangat penting sekali. Ada sebuah hadis yang dimana ini bisa mengingatkan kita terkait nanti keberadaan kita di mahsyar. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadits riwayat Imam Bukhari, "Ana faratukum ala khawdi." Saya akan mendahului kalian untuk berada di telagaku. Karena salah satu daripada syafaat yang nanti akan diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya itu adalah telaga beliau yang khusus disediakan untuk kita semuanya. Namun tidak semuanya di antara umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mampu untuk mendekati telaga beliau. Perlu diketahui bahwa telaganya Rasulullah itu airnya sumbernya dari sungai Al-Kautsar. Al-Kautsar itu adalah sungai yang ada di surga. Makanya air yang diminum dari telaga itu, man yashrab minhum lam yamma abadan. Sifat airnya adalah siapa saja yang meminumnya maka selama-lamanya kita tidak akan mungkin haus. Nah makanya nanti setiap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bisa meminum air dari telaga tersebut. Namun ada beberapa di antara umat beliau yang justru terhalangi untuk mendatangi telaga beliau. Makanya Rasulullah sempat heran. Karena ciri dari umat beliau itu sudah terketahui, sehingga beliau mengajak semua yang memiliki ciri-ciri yang ciri-ciri tersebut merupakan ciri dari umat beliau. Maka beliau panggil semuanya untuk mendekat dan untuk meminum air dari telaga tersebut. Namun ternyata ada sebagian di antara umat beliau yang tidak bisa mendatangi telaga itu. Nabi sedih. Nabi menanyakannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu ya, apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu. Dalam riwayat lain, ma baddalu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka ganti syariat yang telah kau ajarkan ya kepada mereka. Sehingga dari situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung beliau mengatakan sahkon. Sudah menyingkir sajalah. Bagaimana Rasulullah tidak kecewa? 14 abad yang lalu beliau memperjuangkan dakwah amanah dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya umat beliau ini semuanya bisa selamat dari neraka Allah. Bahkan sebagian beberapa para sahabat yang duduk-duduk bersama Rasulullah kemudian bertanya kepada mereka, mau nggak kalian ya menjadi 1/4 penduduk surga? Ya. Maka para sahabat mengatakan, ya sungguh kami mau ya Rasulullah. Kalau sepertiganya, ya sungguh kita sangat mau ya Rasulullah. Dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepertiganya itu adalah umat beliau yang masuk surga. Ya. Bagaimana setengahnya? Ya setengahnya sungguh lebih mau kami ya Rasulullah. Ya. Jadi setengah penduduk surga itu adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku berharap agar supaya semua penduduk surga itu adalah dihuni oleh umat-umatku, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tangisi umat beliau sejak dahulu kala. Tapi kenapa ketika ditinggal oleh beliau alaihi salatu wassalam, ternyata ada dari umat-umat beliau yang justru malah mengganti syariat yang telah beliau perjuangkan itu. Beliau sedih.
Beliau kecewa. Karena beliau telah memberikan jalan agar kita bisa selamat. Tapi kenapa kita tinggalkan jalan itu? Makanya satu riwayat yang sahih Nabi pernah mengatakan, taraktu fikum syai'aini. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Intamasaktum bihima lam tadillu. Jika kalian berpegang dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, ya, dengan cara apa lagi kita bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengambil petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya? Mau ikut siapa kalau kita tidak ikut perintah Allah dan perintah Rasulnya? Karena dua hal inilah, ya, yang bisa menjamin kita bisa selamat dari siksa Allah dan mendapatkan keridhaan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum kita tutup, ya, sekali lagi bahwa, ya, pelajarilah ilmu agama ini dengan baik. Pelajarilah ilmu agama ini dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran wa Sunnah, ala fahmi salafus salih, yang telah difahami oleh para salafus salih kita terdahulu. Pegang erat-erat sunnah ini, jangan sampai kita lepas. Memang banyak sekali ujiannya yang pasti akan kita dapatkan, tapi bergembiralah bagi orang-orang yang tetap berpegang kepada sunnah, lalu dia dianggap sebagai orang yang asing di masa kini. Karena memang itulah Islam, dulu datang dalam keadaan asing, dan tentunya dia pun kelak akan kembali dalam keadaan asing pula. Mungkin itu ya sedikit tambahan yang bisa kami sampaikan sebagai penutup pada perjumpaan kita pada malam hari ini. Ya, sebenarnya poinnya sangat banyak sekali terkait dengan sebab-sebab yang dapat menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kita selalu dibatasi dengan waktu, sehingga perjumpaan kita pun mau nggak mau harus kita hentikan dan kita selesaikan. Tayyib. Kita berikan waktu untuk menjawab, mungkin ada beberapa pertanyaan dari jamaah sekalian. Pertanyaan yang pertama, Ustaz mau bertanya, apakah kelak di akhirat kita tetap masih diadab atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan setelah kita bertaubat kepada Allah? Andaikan taubat kita diterima oleh Allah, ya maka kita tidak akan diadab, ya. Karena taubat itu salah satu daripada cara kita untuk memohon kepada Allah agar Allah menghapus dosa-dosa kita. Kalau dosa tersebut sudah terhapuskan, ya tentunya kita tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, adakah yang bisa menjamin di antara kita yang kita ketahui dari dosa-dosa kita, dan semua dosa yang kita pernah lakukan itu kita sudah bertaubat dan meminta ampun kepada Allah? Manusia, dia pasti akan melupakan kebiasaannya. Dia akan selalu mengingat hal-hal yang jarang dia lakukan. Contohnya adalah dosa. Adakah di antara kita yang ingat setelah kita bangun dari tidur kita hingga sekarang menyebutkan setiap dosa-dosa yang kita lakukan hanya hari ini saja? Tentu kita lupa. Gak akan mungkin bisa untuk menyebut dosa-dosa kita satu persatu. Tapi kalau kita menyebut kebaikan kita hari ini, sudah berapa kebaikan Anda melakukan? Sudah berapa kali Anda melakukan satu kebaikan? Tentunya kita akan bisa menyebutkannya. Oh, tadi pagi saya ngasih belanja istri lebih 5.000. Saya ngasih uang jajan anak yang biasanya 2.000, tak kasih 2.500. Saya tadi pagi membantu orang yang sedang kelaparan, saya berikan nasi bebek. Saya tadi membantu masjid, ataupun membantu untuk bersih-bersih di masjid. Jadi terkadang kebaikan itu
lebih mudah untuk kita sebutkan dibanding kesalahan kita. Ya, sehingga dengan selalu memperhatikan amal soleh, perbuatan baik kita, ya, mudah-mudahan dengan perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan itu bisa menghapus dosa-dosa yang tidak kita ketahui. Makanya kalau pertanyaannya, kalau kita sudah bertobat atas dosa yang kita lakukan, apakah dosa yang kita lakukan itu masih bisa membawa kita kepada azab Allah? Ya tidak. Tentunya jika Allah ridho dan Allah menerima taubat kita, ya dari dosa tersebut maka kita tidak akan mendapatkan hukuman. Contoh, kita pernah minum khamar, kita sebagai pecandu khamar, kemudian kita bertobat kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa hambamu, ya, karena hambamu ini adalah mudminul khamar, pecandu khamar. Ya. Nah kalau Allah mengabulkan pertaubatan kita, maka dosa terkait dengan khamar itu bisa terhapuskan. Ya, tapi sekali lagi kita nggak tahu dosa-dosa yang lain apakah bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kemudian yang kedua adalah apa makna beramal karena manusia syirik dan meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Beramal karena manusia syirik karena tujuan amal perbuatan kita karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula meninggalkan amal karena manusia, yaitu riya. Ya, yang seharusnya kita meninggalkan satu amalan keburukan, atau ketika kita meninggalkan amal kebaikan itu untuk Allah, tapi justru kita malah meninggalkannya untuk manusia. Ya, makanya itu termasuk perbuatan riya. Karena riya itu adalah amalan yang kita kerjakan dengan tujuan mendapatkan pujian dari orang lain, bukan mendapatkan pujian dari Allah. Ya, tapi kita menginginkan agar orang lain menilai amal dan perilaku kita. Jadi seperti itu ya. Itu yang dimaksud adalah beramal karena manusia syirik dan meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Jika ada orang yang mengalami sakaratul maut. Mengalami apa? Sakaratul maut. Sakaratul ya. maut. Ada saudara bahkan tetangga yang berusaha untuk membantu supaya orang yang sekarat itu bisa mengucapkan kalimat tauhid. Dan jika orang tersebut bisa mengucapkan kalimat tauhid, apakah ada garansi orang tersebut selamat di akhirat? Kemudian apakah ada penjelasan atau riwayat yang lebih spesifik mengenai hal tersebut, Ustaz? Itu saja. Ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah." Barang siapa di akhir kalimatnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengikhlaskan dari dalam hatinya, maka dia akan mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Tayyib. Ini satu dalil di antara dalil-dalil yang disebutkan oleh Rasulullah terkait dengan akhir ucapan kita ketika ada orang yang sedang sakaratul maut. Kemudian apakah ada jaminan seseorang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bisa masuk surga? Ya ada. Jaminannya masuk surga. Namun apakah dia bisa terlepas dari siksa neraka? Nah itu perlu nanti dihitung-hitung lagi di yaumul hisab, ya kan? Tapi kalau dia bisa mengucapkan kalimat itu, berarti dia telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena apa? Sebab karena amal solehnya mungkin semasa dia hidup. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun ini ditafsirkan sebagian para ulama adalah ungkapan-ungkapan ketika jawaban-jawaban yang bisa disebutkan oleh orang yang beriman ketika ditanya oleh malaikat nanti di alam barzakh kelak. Firman Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim kan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fid dunya wa fil akhirah.
Allah akan menetapkan ucapannya orang-orang yang beriman, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka sebagian ahli tafsir menyebutkan ucapan yang dimaksud ini adalah ketika dia nanti ditanya ketika di alam barzah. Tapi sebagian lain ada yang mengatakan bahwa ucapan tersebut ya ucapan orang-orang yang beriman dengan ucapan-ucapan yang baik. Dan di antara ucapan yang baik itu adalah kalimat la ilaha illallah. Sehingga di akhir sakaratul mautnya ketika dia bisa mengucapkan kalimat yang baik itu, berarti Allah Subhanahu wa taala masih mengendaki dirinya kebaikan. Sehingga kalau pertanyaannya adakah jaminan dia masuk surga? Insyaallah dia akan mendapatkan jaminan dari surga selama dia tidak pernah melakukan dosa syirik dan dia bersih dari dosa-dosa kekufuran. Maka dia pasti akan dijamin masuk surga. Cuma di situ apakah dia lewat di neraka dulu ataupun tidak, maka itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini berkaitan dengan seseorang yang menyadari bahwa pada saat itu dia melakukan dosa, tapi karena memang di satu sisi dia mungkin setengah sadar gitu ya, setengah sadar bahwa itu dosa, tapi dia merasa setengahnya itu tidak bisa menolak untuk melakukan dosa tersebut. Misalnya berzina, dia tahu bahwa itu dosa besar, tapi pada saat itu dia setengah bisa menolak, setengah tapi tidak bisa menolak. Akhirnya dia melakukan zina tersebut, tapi dia itu masih bisa mengucapkan istighfar, astagfirullah, tapi tetap melakukan zina tersebut. Nah, setelah itu, setelah selesai, dia langsung bertobat. Terus mengharapkan dosa yang telah dilakukan itu diampuni, gitu, diampuni. Dan setelah itu, ya dia terus berharap gitu. Nah, itu gimana, Ustadz? Apakah dosa tersebut bisa diampuni atau bagaimana akibatnya dia tetap melakukan dosa tersebut? Nah, ini contohnya berzina, Ustaz. Demikian, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia tahu bahwa itu perbuatan zina, berarti dia sadar, bukan setengah sadar. Kecuali kalau dibius lah itu, ya. Dibius setengah sadar, wah saya zina nih, begitu. Baik. Jika dia tahu perbuatan dosa, berarti dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Itu. Karena begini, maksiat itu sumbernya ada dua. Pertama adalah dari hawa nafsu kita, yang kedua adalah dari bisikan syaitan. Ini yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Jadi sumbernya dosa itu dari hawa nafsu dan dari bisikan syaitan. Ima terkadang bisikan syaitan itu bisa menguasai kita, atau sebab karena keinginan kita yang terlalu kuat untuk melakukan dosa itu. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan ketika mentafsirkan hadis terkait dengan wasudifati syayatin, syaitan-syaitan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Nah, kalau setan dibelenggu ya berarti ya setan itu kan tidak bisa menggoda manusia untuk melakukan kemaksiatan, ya kan? Cuman yang ada malah kita sering melihat ke orang malah justru lebih banyak bermaksiatnya di bulan Ramadan, begitu. Sampai nggak malu makan di siang hari di warteg kan seperti itu. Artinya godaannya itu kok justru malah lebih kuat di bulan Ramadan. Ya. Kita puasa pagi-pagi kadang, biasanya sama istri biasa-biasa aja, kalau di siang hari kok setannya itu hawa nafsunya itu lebih kuat untuk menggoda kita, mendatangi istri-istri kita. Ya. Nah, disitulah diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala bahwa sumber dari kemaksiatan ataupun dosa itu bisa dari hawa nafsu kita, dan yang kedua karena bisikan syaitan. Mungkin saat ada seseorang yang melakukan satu perbuatan dosa,
dan dia sadar bahwa itu dosa, tapi dia masih melakukannya. Dia sadar itu dosa tapi dia bisa melakukannya, berarti ada hawa nafsu dan keinginannya yang masih mendorong dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Ingat, ketika kita sadar akan perbuatan dosa itu tapi kita masih melakukannya, maka dosanya akan lebih besar daripada itu. Cuman kemudian begini yang mungkin menjadi hal yang menggelitik bagi kita semua ya. Dia berzina, sedang zina, astagfirullah, astagfirullah, begitu tuh. Itu kira-kira gimana gitu loh, Pak. Ya, minum khamr, astagfirullah, astagfirullah, jadi gitu. Kayaknya hal yang menggelitik begitu. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia sedang berzina itu dia dalam keadaan beriman. Ya. Kalau dia masih bisa beristighfar, harusnya dia masih bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan itu. Jadi begitu. Maka mungkin ini ada yang salah dari hatinya, atau ada yang salah dari akalnya ketika dia masih berbuat zina tapi beristighfar kepada Allah. Oke lah, kita sisihkan hal itu ya. Mungkin kasus itu mungkin ada yang mengalami ya. Mungkin ada yang mengalami. Terkadang begini, Pak. Kalau yang saya cermati kasus seperti itu karena ada paksaan. Karena ada paksaan, ya. Melakukan perbuatan zina disebabkan ada dorongan paksaan. Sebenarnya dia enggan untuk melakukannya karena dipaksa, mungkin dipaksa laki-lakinya ataupun perempuannya yang maksa. Kemudian dia sebenarnya pengen menolak gitu. Sehingga dia beristighfar, astagfirullah, ya sebenarnya bisa kabur saja sih. Itu hanya alasan saja, Pak. Ya. Ya. Jadi begitu ya. Nah, tapi yang jelas begini. Ketika setelah dia melakukan perbuatan dosa itu, kemudian dia bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertobat. Dia berjanji dalam hatinya, bertekad dalam hatinya untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Tentunya Allah Ghafurur Rahim. Allah yang Maha penerima taubat. Yakinlah Allah akan menerima taubat kita. Ada satu hadis qudsi yang diterangkan oleh Nabi SAW. Hadis ini kalau nggak salah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW meriwayatkannya ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia insaf dari perbuatan dosanya, dia tahu ada Rabb yang pasti akan mengampuni dosanya dan akan mengadab dosanya tersebut, sehingga dia memohon kepada Allah, Allahumma gfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Dan di situ Allah berfirman begini, adznaba abdi dzamban, hambaku sedang melakukan perbuatan dosa dan dia tahu bahwa ya'lam, mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang akan mengampuni dosanya, maka aku ampuni dosanya. Kemudian di lain waktu dosa yang telah dia taubatkan kepada Allah itu dia lakukan lagi, Pak, yang kedua kalinya. Maka kemudian dia sadar lagi, dia bertobat lagi kepada Allah. Allah berfirman lagi, adznaba abdi dzamban wa huwa ya'lamu, ya, hambaku telah melakukan perbuatan dosa dan dia mengetahui bahwa annahu lahu Rabb, dia memiliki Rabb yang dapat mengampuni dosa-dosanya, sehingga dia bertobat kepada Allah, umaghfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, sehingga Allah ampuni dosanya. Kemudian di lain waktu lagi dia melakukan perbuatan itu lagi, yang ketiga kalinya. Terus dia lakukan lagi, kemudian dia bertobat kepada Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? If'al ma syi'ta faqad ghafartu laka. Berbuatlah sesukamu. Kalau kau masih bertobat kepadaku, maka akan aku ampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Ya. Ini bentuk rahmat dan karunia Allah, jemaah. Hingga sekarang kita ini nggak bisa sadar. Ya. Tetap saja kita masih melakukan dosa, nggak malu sama Allah. Subhanallah, ya. Ya. Wallahi hanya orang-orang yang jahil saja yang selalu mengulang-ulang dosanya kalau dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekali lagi, itulah Allah Subhanahu Wa Taala lebih mencintai hamba-hambanya ketika dia dalam keadaan lalai kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam satu hadis yang sahih Nabi SAW pernah bersabda, lillahi asyaddu farhan, Allah itu lebih gembira bitaubatin abdin, dengan taubatnya seorang hamba dibanding kegembiraannya seseorang yang dia dalam di perjalanan
dia membawa barang, perbekalannya, di tengah-tengah jalan perbekalannya itu hilang bersama hewan tunggangannya. Kemudian dia menemukan lagi, sudah hampir mati, dia nggak bisa minum, nggak bisa makan, saking lemesnya. Ternyata hewan tunggangannya ada di depannya dan makanannya masih utuh. Saking senangnya dia mengatakan apa? Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kan keliru. Ya. Saking senangnya. Nah, makanya di mana ketika kita merasakan puncak kebahagiaan yang paling bahagia di dunia ini yang kita rasakan, itu tidak lebih bahagia dengan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati hambanya yang lalai, kemudian dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Berbanyak bertobat. Enggak tahu sebanyak apa dosa yang telah kita lakukan kan? Jadi seperti itu. Wallahu taala alam bisawab ya. Jadi begitu Allah akan selalu menerima taubatnya hamba-hambanya kalau memang dia benar-benar menyesali atas perbuatan yang telah dia lakukan, seperti itu. Baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Sudah pukul 8. Mohon maaf jika ada kesalahan dari ucapan kami. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.